Ibrahimovic terancam skorsing 3 tahun. UEFA mengumumkan bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan terhadap kasus dugaan kepemilikan saham dari Ibrahimovic di perusahaan judi. Media Swedia Unfoldbladet melansir kabar yang menyebut bahwa perusahaan milik Ibrahimovic, Eindhoven AB, ternyata memiliki saham di perusahaan judi yang berbasis di Malta, Bethard. FIFA dan UEFA sendiri melarang pesepak bola aktif untuk menyuntikkan dana mereka kepada perusahaan judi. Jika sampai melanggar, sang pemain terancam sanksi skorsing hingga 3 tahun dan denda senilai 100.000 franc Swiss. Lewat laman resmi mereka, UEFA mengumumkan bahwa mereka telah memulai proses penyelidikan terhadap kasus Ibrahimovic. Sesuai dengan pasal 31 Peraturan Disiplin UEFA, Inspektur Etika dan Disiplin UEFA hari ini telah ditunjuk untuk melakukan penyelidikan terhadap Tuan Zlatan Ibrahimovic karena diduga memiliki kepentingan finansial di perusahaan judi. Informasi lebih lanjut mengenai masalah ini akan tersedia pada waktunya. Ibra kembali bergabung dengan Milan sejak Januari 2020 yang lalu. Kala itu, beberapa Swedia tersebut mendapatkan kontrak dengan durasi hanya 6 bulan. Secara luar biasa, Ibra tampil impresif sehingga sukses membawa Milan bangkit dari keterpurukannya. Dan Diego Valoroso pun memperpanjang kontrak sang bomber. Pada pekan lalu, Ibra kembali mendapat perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Selama 2 periode memperkuat Milan, Ibra tercatat sudah tampil sebanyak 130 kali dengan mencetak 84 gol dan 32 assist di semua kompetisi. Milan bantah rumor kesepakatan kiper Lille. Direktur AC Milan Ricky Massara membantah rumor yang menyebut bahwa klub sudah sepakat memboyong kiper Lille Mike Maignan demi menggantikan Gianluigi Donnarumma. Rossoneri belakangan ini center dikabarkan tengah mencari sosok potensial baru. Karena Gianluigi Donnarumma kontraknya bakal berakhir pada Juni nanti. Milan lantas center dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Ligue 1 Prancis Lille dalam transfer kiper muda Mike Maignan. Menurut kabar yang beredar, kedua klub sudah sepakat dengan bandrol sebesar 18 juta euro atau 314 miliar untuk meresmikan pemindahan tersebut. Dan Maignan nantinya akan mendapatkan gaji 3 juta euro atau 52 miliar dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Tetapi Ricky Massara, direktur AC Milan, membantah rumor tersebut. Dalam wawancara pada Selasa 27 April 2021, Massara menyebutkan bahwa pihaknya masih yakin dengan Donnarumma akan bertahan. Milan memang memantau kondisi pasar transfer untuk semua posisi pemain. Tapi untuk saat ini kami tidak berniat mencari kiper baru, ujar Ricky Massara. Kami semua berfokus untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak Donnarumma dan kami merasa yakin, imbuhnya. Nah, dari pernyataan Ricky Massara di atas bisa berarti AC Milan siap menggelontorkan anggaran cukup banyak hanya untuk seorang kiper. Donnarumma diketahui minta gaji yang cukup tinggi, yakni berkisar di angka 12 juta euro atau sekitar 210,7 miliar per musim. Milan dibikin babak belur Lazio, ini komentar Benasser. Milan baru saja bertemu ke markas Lazio di pekan ke-33 Serie A 2020-2021. Rossoneri berharap bisa meraih hasil positif setelah sebelumnya dibekuk oleh Sassuolo. Tapi sayangnya itu tidak terlaksana. Milan malah dipermak oleh Lazio dengan skor telak 3-0. Usai pertandingan, Ismail Benasser memberikan pembelaan atas hasil yang didapat oleh AC Milan. Ia mengatakan skor lawan Lazio itu tidak mencerminkan permainan Rossoneri. Hanya saja hal itu didapat karena beberapa faktor. Di antaranya kesalahan pemain dan sang lawan yang bermain dengan determinasi lebih ketimbang skuad Milan. Kami tidak memiliki pertandingan yang buruk, meski hasilnya seperti itu. Detailnya membuat perbedaan dari 3-0 banyak, tapi kami membuat kesalahan di depan gawang. Dan ketika Anda tidak bermain dengan penuh determinasi seperti tim lain itu sulit, ucapnya pada Milan TV. Ismail Benasser kemudian menegaskan kekalahan dari Lazio itu akan menjadi modal pembelajaran penting bagi Milan ke depannya.
Benasser juga menegaskan bahwa Rossoneri akan berusaha maksimal mungkin untuk bisa meraih kemenangan di sisa musim ini. Kami harus belajar dari pertandingan ini. Masih ada beberapa pertandingan tersisa hingga akhir musim. Dalam tantangan berikutnya, kami harus melakukan segalanya untuk mencoba menang. Kami akan bekerja keras pada minggu ini, tegas Benasser. Usai dipermak, Lazio AC Milan akan berduel melawan Benevento. Setelah itu, Benasser dan kawan-kawan akan bersua dengan rival beratnya Juventus. Rencana AC Milan musim depan terancam buyar. Kegagalan AC Milan mengamankan 1 tiket untuk tampil di Liga Champions bisa membuat rencana yang telah mereka susun dengan rapi menjadi berantakan. Saat ini AC Milan berada di posisi kelima klasemen sementara Serie A Italia setelah terlempar dari posisi keempat besar. Itu semua buntut pembantaian 3-0 yang mereka terima kalau melawat ke markas Lazio. Milan hanya mampu mengoleksi 66 poin dan kalah selisih gol dari Juventus di posisi keempat yang juga memiliki poin yang sama. Calcio Mercato menyebutkan jika hal ini juga berimbas pada rencana transfer yang telah dicanangkan oleh AC Milan jauh-jauh hari. Sebelum mereka mengalami nasib pahit dan harus terlempar dari zona Liga Champions. Imbasnya adalah mereka terancam bakal kehilangan Calhanoglu dan Donnarumma, 2 pilar yang akan habis kontraknya di akhir musim ini. Bukan rahasia lagi jika kedua bintang tersebut ngebet tampil di Liga Champions. Kabarnya Calhanoglu dan Donnarumma tidak segan mengambil keputusan pergi dari AC Milan andai kata tiket Liga Champions tidak ada dalam genggaman. Selain itu, kegagalan AC Milan menembus Liga Champions juga akan membuat mereka terancam gagal mempermanenkan Fikayo Tomori. Kegagalan tampil di Liga Champions membuat AC Milan kehilangan pemasukan lebih dari Haksiar dan kawan-kawan. Yang tentu saja ini akan membuat transfer Tomori dari Chelsea tidak berjalan sesuai rencana. Bukan hanya itu, tapi buntut kegagalan AC Milan tersebut juga dikabarkan akan berefek pada nasib Pioli. Rentetan hasil negatif termasuk beberapa kali membuang poin kalau bertanding dengan tim yang notabene berada di bawah mereka, membuat kemampuan Pioli ditanyakan. Akhirnya beberapa pihak kemudian mendesak agar AC Milan mendatangkan pelatih yang telah teruji menangani tim papan atas. Seperti Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri, atau Luciano Spalletti. Jika mereka memang serius tampil reguler di Liga Champions setiap musimnya. Gianluigi Donnarumma bikin fans AC Milan berang, ada apa? Donnarumma membuat para fans AC Milan berang setelah kedapatan tertawa bersama Pepe Reina dalam laga lanjutan Serie A Liga Italia Giornata ke-33. Pasalnya, tawa Donnarumma tersebut dirasa tidak pas dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh AC Milan saat kalah melawan Lazio. Kekalahan telak memalukan itu dan 3 gol Lazio yang bersarang ke gawang Donnarumma menurut para fans tidak patut disikapi dengan cara tertawa. Para fans pun mempertanyakan sikap Donnarumma yang bisa tersenyum serta tertawa lepas bersama Pepe Reina sesaat setelah mengalami kekalahan yang memalukan. Apalagi yang menyandang status sebagai kapten tim. Beberapa lainnya mengatakan jika Donnarumma memiliki sikap yang buruk dan tidak bisa menjadi masa depan apalagi ikon AC Milan di masa depan.